tapi panjenengan dialihkan kagum dengan bacaan suaranya Imam Behar, itu musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahirillah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal kafatan amadan syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis taklim di hadzal majelis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa taghsiluna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalihi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani
Ayyuhal hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Perumahan Rukun Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah mengawali pengajian subuh atau subuh pagi hari ini kita bersama-sama, yaitu memenuhi hak ubudiyah, mentaati perintah Allah. Satu di antara bentuk wujud perintah Allah, kita disuruh ingat nikmat Allah dan berusahalah untuk bisa mensyukurinya. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Dan apapun nikmat Allah yang telah kita terima, baik nikmat lahir maupun batin, iringilah, fahaddits, sebutlah, artinya syukurilah. Termasuk tanda mewujudkan rasa syukur kepada Allah, menjadikan amanat titipan nikmat baik lahir maupun batin dipakai sarana untuk mengabdi kepada yang memberi nikmat. Tasarrufun nikmat bil khidmah. Semoga Allah menggolongkan kita semuanya kelak menjadi golongan hamba Allah al-hammadun, yaitu hamba Allah yang bisa mampu memuji dan mensyukuri nikmatnya. Amin Allahumma amin. Seperti biasa sebelum ngaji, mari kita tabarukan, yaitu dengan doa senandung Al-Quran. Semoga rahmat Allah, barokahnya Al-Quran Karim, yaitu mengalir di dalam hati kita semuanya, di dalam rangka yaitu menjemput hidayah mengaji ayatnya Allah ini. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
Insya Allah sekarang materi ngaji nomor kajian 68. Karena dalam tahqiq kami ini sudah terstruktur sistematis, yaitu berdasarkan tema atau maudhi'ah. Jadi sama dengan ngaji hadis maudhi'ah. Tema-tema ini menggambarkan satu suasana kehidupan menjadi kebutuhan, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah. Nomor 68 ini nanti membahas tanda-tanda amal ibadah yang diterima Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah SWT. Nah, ini ngaji memahami ilmunya ibadah yang diterima Allah dalam yaitu konteks ngaji tasawuf resapan, yaitu kecerdasan spiritual, kebeningan hati di dalam kitab hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Man wajada samarata amalihi ajilan. Siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia, siapa yang bisa merasakan buah amalnya di dunia, fahuwa dalilun, maka itu menjadi dalil, menjadi bukti, menjadi argumentasi ala wujudil qabuli ajilan, yaitu menjadi tanda diterimanya amal ibadah oleh Allah kelak di akhirat. Ini penting, sebab kalau kita di ibadah muspro, apa muspro itu bahasa Indonesia? Sia-sia. Itu sama pula dengan bekerja tidak digaji. Nah, tentunya tidak mau, pasti tidak mau. Wong kalau belum kerja itu tanya gajinya dulu kok. Betul-betul. Kalau ada tawaran pekerjaan beberapa, yaitu tempat kerja, pasti yang dipilih yang gajinya besar. Itu akalnya sehat itu. Tapi pada tingkat tertentu orang itu bekerja tidak melihat gaji, tetapi mempersembahkan prestasi. Nanti mudah-mudahan waktunya cukup, saya tunjukkan perubahan orang yang mencari kenikmatan sesaat dengan orang yang mencari kenikmatan abadi. Sama-sama kebutuhannya nikmat, tapi beda. Mudah-mudahan nanti bisa. Saya ulang ya. Di hikam dikatakan, ini asli kitab hikamnya, barang siapa yang bisa merasakan buah atau rasa manisnya ibadah kepada Allah di dunia ini, itu menjadi tanda bahwa amal ibadahnya diterima oleh Allah kelak di akhirat. Alat deteksinya adalah rasa. Saya pernah ngomong dan sering ngomong, beberapa masjid tempat saya ngaji, saya tunjukkan di dunia ini ada dua keniscayaan. Ada suatu ciptaan yang seringkali mengalihkan, bahasa mengalihkan itu menipu. Bahasa Qur'annya tahayyul. Ada sesuatu itu yang jujur, tidak pernah menipu, tidak pernah mengalihkan hati manusia. Sama-sama ciptaan Allah ini. Ini namanya wujud ayat kauniyah, ayat ciptaan. Berkali-kali saya menjadi orang Islam itu disuruh melakukan dua, yaitu perintah. Kalau kita kepingin hidup di dunia menjadi orang yang benar, selalu benar, berjalan di jalan yang benar, pasti akan sampai ke tujuan yang benar, maka amalkanlah yang itu isinya kitab suci Al-Quran.
Jadi kalau ingin jadi orang benar, jangan menjauhi Al-Quran. Pasti berita yang tidak pernah bohong ya Quran itu, tidak pernah hoax. Informasi yang tidak bohong ya Quran. Selain Al-Quran memungkinkan masih bisa bohong. Apalagi sekarang ini banyak orang memutarbalikkan fakta. Mudah-mudahan yang menjadikannya pada Allah hatinya dijaga. Amin. Yang kedua, ciptaan yang jujur, tidak pernah mengalihkan hati manusia dan tidak pernah bohong. Bahasa kasarnya yang namanya yaitu kalau kita ingin jadi orang cerdas, cerdas itu di atas pandai. Tapi banyak orang hidup itu minta pandai, tapi tidak minta. Ya perkara ini sengaja jalur suge tapi gak jalur cukup. Padahal orang yang kaya apabila nafsunya tidak terkendali, selamanya tidak akan pernah merasakan cukup. Ngomong saya ini salah atau benar? Pernahkah ada orang yang harta berlimpah tapi masih selalu berkeluh kesah? Pernah? Ada? Banyak. Semakin berlimpah kekayaannya, semakin tambah ya berkeluh kesah. Ini satu gambar. Coba kalau kita itu minta oleh Allah dicukupi, wujudnya apa saja, hati kita menjadi qanaah. Lah qanaah itu bahan bakunya syukur. Kalau orang tidak bisa merasakan yaitu menerima ketetapan Allah, menerima takdirnya Allah, tidak mungkin bisa yaitu mensyukuri nikmat. Ini satu paket itu, sinergi antara qanaah dan syukran ala ni'amillah gandeng. Nah sekarang apa yang jujur, apa yang tidak jujur? Yang jujur saja diberitahukan, karena yang tidak jujur lebih banyak daripada yang jujur. Kalau disaring manusia ngaku-ngaku sama Islamnya, yang jujur hatinya dengan yang sering bohong itu banyak mana? Banyak mana? Sampai nggak berani jawab ketika golongan ini. Banyak ya? Banyak yang tidak jujur. Yang jujur itu cuma dua. Apa ayat yang jujur itu? Pertama adalah bau, kedua adalah rasa. Nah ini nanti bahas masalah rasa. Nah yang tidak jujur apa? Satu, rupa dan lain-lainnya. Rupa itu menipu. Ono wong wis tuwa umure kepala 6-7. Dulu dia ini orang yang tampan, gagah, cantik. Ia ingin mengingat masa tampan cantiknya. Lalu ia bercermin, berkaca, kelihatannya kulitnya sudah keriput. Ia tidak mau menerima kenyataan. Nek wis tua itu kulitnya kendor. Itu ciri-cirinya tua. Akhirnya karena punya uang, ia kepingin dikembalikan seperti, lalu datang ke salon, minta kepada yaitu yang apa, yang memper apa, nek bahasa yang mungkin jadu dipermak, maka ada permak jin atau dipermak, minta jadikan wajah saya seperti yaitu umur 17 tahun yang lalu. Lalu dipermak, dijempol, apa jempol itu? Semua macam-macam yang namanya alat kecantikan keluar dari salon, muda lagi. Ini asli apa tipuan? Nah, kebetulan pas metu udan towers. Dia lupa nak bawa payung. Terus apa? Pertanyaannya, rupa tampan cantik ini asli apa imitasi? Imitasi. Kalau tadi dilihat tampan cantik keluar dari salon sebelum kena air hujan, itu tadi jujur apa tidak jujur? Kalau jujur masuk ke hutan ya tetap ganteng, tetap ayu. Contohnya anak masih muda. Paham? Sekarang kita lewat di satu rumah makan. Kebetulan sedang disajikan makanan yang aromanya sangat
Kita agak melok mangan, lewat tok, baunya pasti bunyi, masa sih enak, dermangan sebenarnya enak. Ini apa? Bau. Bau masakan rata-rata umumnya menggoda, namanya perasaan enggak? Menggoda. Bau itu tidak bisa menipu. Kalau wangi ya wangi, kalau busuk ya. Ngaji ini ngaji resapan, yaitu namanya makna tersirat. Menungso kon ambuni. Nek api ya api, nek elek ya ambu. Tapi gak oleh disebut. Aku dijejeri wong itu ambune gak enak. Yang namanya gak enak bukan bau itu. Perasaan kita kok sangat tidak bersahabat ya. Wes, yang kedua ini diberikan rasa. Alat deteksinya adalah perasaan, dan perasaan itu ada di dalam. Ciri tandanya ibadah yang diterima Allah, yaitu di dalam konteks ngaji kitab hikam menumbuhkan perasaan, yaitu yang disebut nikmat, senang. Nanti yang orang-orang ngaji ini gak ilang waktu saking menikmat. Sholat diimami imam masjid yang badannya sangat bagus, seperti di Masjidil Haram. Kalau waktu sholat subuh itu rata-rata surat yang dibaca banyak. Nah, bagi orang yang sudah senang sholat diimami imam Masjidil Haram yang surat yang paling menikmati, masih panjang, rasanya masih kurang. Ini tanda ibadah sampai kepada Allah. Tapi kalau ingat kita suaranya tadi enak panjang, lalu mengagumi imamnya, ini menyembah imam. Nah, ini yang beda tipis di sini. Asalnya sholatnya bagus, senang dapat dikaro masjid ukuran manusia sedunia, diimami imam kualitas bacaan. Tapi panjenengan dialihkan, kagum dengan bacaan suaranya imam Al, itu musyrik. Suara saya ini direkam, musyrik. Kenapa musyrik? Al-ibadah li ghairillah. Ibadah bukan tujuan sampai ke Allah, tapi sampai ke imam. Makanya jadi imam sholat itu ada beberapa kemungkinan penilaian. Nek sing imami gak enak, ya suaranya gak enak, bacaannya salah, makmumnya goncang, betul? Saya diwali, suaranya enak, bacaannya enak, bisa jadi makmumnya sholatnya berhenti pada imam. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar khusyuk. Khusyuk itu tidak melihat apapun, hanya melihat Allah. Itu yang namanya yaitu suhudillah. Sampai diimami imam besar Masjidil Haram misalnya ya, lalu perasaan nikmat, tapi ingat Allah yang memberi nikmat menempel pada suaranya imam besar Masjidil. Jadi kembalinya kepada siapa itu? Allah. Itu tauhid. Dan kita menegakkan begini ini seringkali tergoda oleh tahayul, oleh tipuan-tipuan dunia. Apalagi agama disusupi yang namanya yaitu kepentingan untuk mencari nafsu sesaat. Ada orang itu sama ini kayak sembahyang, tapi aslinya berdunia itu. Ada sawangan ini memang ngaji, tapi maksudnya mencari kesalahannya yang mengajar. Pada muncul di medsos-medsos itu, nontonnya itu uang nek nolak kurangan ini uang gak ono uang itu bener betul. Karena itu kita harus memiliki yang sering saya katakan pilar menegakkan yaitu kemasyarakatan yang harmoni. Setidaknya ada 3, itu yang diingat-ingat itu ta'aruf, ta'awun, tasamuh.
saling mengenal, saling menolong, saling memahami, saling mengerti, saling toleran. Uang nek ngeten iki ditempatkan di mana mesti baik. Kalau nggak sama apa-apa, memang tidak harus sama. Yang penting tujuannya tetap sama. Ngeten iki mau kasarmu. Salah itu, kamu sebenarnya ini bersama nyalanya dasar betul, gue guru menunjukkan salah. Saya baca di buku ini salah. Sing sampean baca buku itu, sampean belum baca buku. Ini loh jamaah, saya bukan mohon maaf, tidak ujub, tidak ria. Saya menilai saya sendiri yaitu 34 tahun yang 40 tahun yang lalu. Saya ini masih terbatas referensi saya. Paling-paling ada kaitan dengan kuliah, ngaji langsung ini. Saya tidak pernah menambah. Akhirnya saya merasa kurang. Karena itulah maka untuk jadi pandai harus banyak belajar. Ada 3, saya seringkali menyampaikan di pesantren saya kepada santri-santri. Dalam orang mencari ilmu itu ada 3 istilah yang harus dijawab. Kalau ingin jadi orang pandai, maka harus belajar. Harus itu. Tidak ada rumusnya orang pandai tanpa belajar. Ya masih tua, ya tetap sedang ngaji. Ini insya Allah sama jadi pinter. Gak-gak pinter kamu yang lain. Kalau panjenengan kepingin ilmu yang sampai pelajari ini membawa yang namanya barokah. Barokah itu dimana ziyadah ilmunya, yaitu menambah kebaikannya. Bukan bertambah ilmu, tidak diiringi bertambah kebaikan. Maka panjenengan harus mengabdi kepada yaitu ilmu, yang memberi ilmu dan lembaga ilmu. Apa itu? Mengabdi kepada ilmu, ilmu yang panjenengan belajar itu harus diamalkan. Apa artinya pinter kalau pinternya tidak digunakan? Bahkan orang beramal tanpa ilmu itu ditolak, orang punya ilmu tidak diamalkan, itu pun kurang manfaatnya. Betul? Nah yang kedua, yang menyampaikan ilmu, karena ilmu itu bersyarat. Sampai tahu ini dari siapa? Dari A dari siapa? Dari B dari siapa? Terus dari begitu. Sama dengan belajar yaitu sababul wurud, yaitu ngaji hadis. Yang ketiga, kalau ingin panjenengan ini ilmu itu bisa nampak hikmah. Saya maknai hikmah itu mutiara. Maka galilah ilmu sampai ke kedalaman yang paling dalam. Kalau ilmunya cuma tahunya di kulit, tidak akan tahu rahasia. Makanya tadi panjenengan ingat ada satu bacaan sholawat. Monggo kalau panjenengan pernah dengar sholawat yang saya baca ini. Ini sholawat namanya ahlul ilmi. Sapa sing seneng maca sholawat iki nek Allah diridani seneng karo ilmu. Lah ilmu ana loro, ana ilmu zahiran, ana ilmu batinan. Ini ijazah amalia salatin dari Syekhuna Khalil Makhalil Makala kepada santrinya, sampai kepada saya sing ini Allahumma inni as'aluka Allahumma apa kali biasa nih baca lari tapi asli enggak kali nih waktu amalan. Mudah-mudahan pakai yang pernah baca di pertengahan tadi, di depan. Jadi ilman zahiran wa batinan wa tahsunna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhra. Dan jadikanlah ya Allah kami golongan orang yang soleh di dunia sampai nanti di ada soleh kemudian dunia itu namanya soleh sosial. Ono soleh itu hanya akhirat itu jenis soleh ritual. Makanya dipadukan menjadi soleh yaitu ritual dan sosial. Pun balik ke mana? Jadi yang tidak menipu itu adalah bau dan rasa. Pada kajian nomor 68 ini akan berbicara tentang amalan ibadah yang mampu menumbuhkan rasa nikmat. Rasa nikmat ini dalam syarah hikam
dibagi menjadi 3, yaitu wilayah. Ngeten iki lho ngaji. Muni nikmat yang sing dipreteli mana? Sekarang disiram caranya dibaca. Tanda-tanda orang yang amalnya diterima oleh Allah. Ini saya membaca secara ringan. Kelak di akhirat, di yaumul jazaa, di hari pembalasan adalah yaitu amalan ibadah yang dapat dirasakan buah dari amal itu, seperti rasa atau merasa nikmat dan senang di dalam melakukan amal. Kata kuncinya adalah rasa dipadukan dengan nikmat. Sebab ada rasa tapi tidak nikmat. Nah, nikmat ini bersifat subjektif, tetapi esensinya adalah objektif. Wong sakmene akeh iki, mohon maaf, saya akan menceritakan kebiasaan yang baik. Bahasa sekarang sebut yaitu namanya mempertahankan tradisi yang baik. Itu di Quran bunyi itu. Barang api kudu diramut, sebabnya gak diramut masih api, suwi-suwi ya gak api. Barang elek itu ojo diramut, karena diramut elek-elek suwi-suwi dianggap api. Malah ada teori komunikasi saya pernah baca, sebuah kebohongan yang seringkali diinformasikan terus lebih dari 10 kali bagi penerima informasi bisa dianggap kebenaran. Makanya wong biju itu teko ucapan. Orang memberi petunjuk jalan benar juga dari ucapan. Tapi jika merasakan nikmatnya amal, hati jangan teralihkan. Jangan terlalu gembira, happy atau euforia. Sebab itu buahnya amal, bukan tujuannya amal. Buah dan tujuan itu tidak sama. Orang beramal harus sampai ke tujuan, tapi ketika melakukan amal dapat merasakan buahnya amal. Buah amal itu dalam syariat hikam disebut yaitu merasakan nikmat di saat melakukan amal. Contoh testimoni ini, ngurung-ngurung ngaji jambe wis rada suwe tapi sik perasaane sik ndak sik pendek. Iku namanya menik. Nah, tadi saya ngomong agak sedikit betul. Mari merawat kebiasaan baik itu biasanya maju nuri iman ini mari ngaji lah dikek sarapan. Lepas saya pun kalau mau biasanya ngono kok. Ikan namanya kebiasaan. Apa itu? Urip tradisi. Namanya kearifan lokal gitu. Barang sapi itu gak perlu diberhentikan. Coba pengajian rutin itu baik gak? Baik. Suatu tempo tahu-tahu, mohon maaf semoga tidak terjadi di masjid ini ganti kepengurusan. Lalu pimpinannya itu memberitahu lewat edaran langsung, jamaah semuanya, karena kepemimpinan majelis sudah berubah, sekarang ada manajemen baru. Semua majelis taklim kaitan diberhentikan. Hati sampai di sana. Ono opo kok mandek, soalnya si pimpin aku. Kalau orang bisa melarang tapi tidak bisa memberikan solusi pengganti, itu namanya merusak. Betul? Betul? Nah, ini contoh itu. Tapi saya tidak mungkin. Yang ada diremajakan. Mungkin sudah terlalu lama Ustadz ini dicarikan yang baru biar melihat wajah. Itu boleh apa? Sekarang biasa dikasih sarapan terus tahu-tahu semen-men gak ubah sekarang madol ini biasa bener. Kira-kira ono ndak perasaan wong sampeyan kayak ngene. Lho, wis mari ta iki. Lho ditutup terus ditungani. Terus wong-wong sing meneng kok serang dino wae. Iku ngenteni apa? Ngenteni apa iki? Terus mohon maaf petugas masjid ngapunten hari ini tidak ada yang masak. Jadi panjenengan sarapan sendiri-sendiri di rumah saja ya. Kira-kira metu teko masjid ku atine apa? Oh macam-macam. Enggak apa-apa Ustaz. Ya manusia ada memang yaitu kelupaan. Iki sih normatif. Enggak apa Ustaz, yang penting oleh ilmu ini.
Si nomor 3 iki gak apik. Sama kaya keseru ngene. Lah ya wis biasa dikira ganti dinten iki karepane sapa. Lha ngeten iki kan sudah. Artinya harus keteter. Padahal maqasidul amri tujuan ngaji nomor 1 adalah mencari. Tapi gandengannya ilmu itu rasa. Nek isu itu betul luwe, kawanane betul luwe, jodohne wis bener. Makanya ada hadis fadilahnya sedekah subuh. Almarhum Allahumma yarham Ustaz Ali Jabir sering kali di medsos itu menyampaikan namanya motivasi fadilahnya sedekah subuh. Itu tidak sama pahalanya dengan sedekah nanti di luar subuh. Makanya dulu itu nih, menurut saya ada kisah hikmah. Nah, ngeten-ngeten ini cerita yang menginspirasi. Ada orang kaya, tapi tidak suka kekayaannya ini dipamerkan. Nah, konon dia ini kalau berangkat, dia ini usahanya yaitu duit toko roti, tapi tidak terjadi di Indonesia, ini ditulis di satu kitab. Beliau ini nuwun sewu, setiap berangkat yaitu ke masjid mampir di tokonya mengambil roti dagangannya itu, terus dibawa ke masjid didum-dumnya jamaah, oleh jamaah dimakan sebelum sholat, asal sholat urusannya yang diberi. Pokoknya ngomong sopo mesti jamaah itu didumi roti, namanya sedekah subuh. Yang kedua, dia nanti kalau pulang dari masjid mampir ke toko lagi, tokonya dia itu mengambil roti, yaitu didum-dum diberikan kepada siapapun yang ditemui di jalan. Kalau nggak ketemu ya sepanjang jalan itu rumah-rumah penduduk itu diberi roti-roti barunya sampai ke rumah. Itu berlangsung bertahun-tahun begitu. Masyarakat yang tidak sholat jamaah subuh ya nggak ngerti kalau orang itu ahli sedekah, yaitu diberikannya pada waktu subuh. Ini kata kuncinya sedekah subuh ini. Akhirnya apa? Keluarganya sendiri nggak ngerti kalau si bapak ini biasa sedekah subuh itu karena memberikannya tidak memberi ke keluarga dan di luar rumah. Ini pembelajaran ngaji sufi. Akhirnya apa? Konon orang ini sampai terkenal. Akhirnya beliau ini mohon maaf, di badannya itu mengeluarkan cahaya, nur. Kalau di kita namanya nur ilahiyah, cahaya Tuhan memancar di badan. Makanya Allah itu punya Asmaul Husna, salah satu nama Allah itu ada yang nur. Wahai Tuhan zat yang bercahaya. Akhirnya orang ini cahayanya menjadi panggilannya. Orang ini namanya Husain. Karena dia itu keluar cahaya, yaitu ketika berjalan di masyarakat, orang tidak memanggil namanya, tetapi memanggil apa yang menempel di badannya. Disebut Syekh Nuri, Syekh ulama besar, ahli agama yang bercahaya. Dosen, gini kisah cerita orang-orang yang dicintai Allah. Allah yang bentuk cahaya, nah cahayanya ini menerangi orang lain. Sebab apa? Bukan sebab sholat subuh, bukan sebab dia jadi orang ulama, bukan. Sebab apa? Sebab apa? Ya sebab dum-dum roti sahabat subuh itu. Ini namanya kebiasaan yang baik. Itu harus dirawat. Di Nurul Iman ini sahabat mari subuh, ini waktu dino akad yang saya tahu, akad saya kesini akad, itu dikai mana? Pertanyaannya, sehingga ke isopo saya tidak tahu. Semoga yang memberikan kontribusi atau partisipasi ini oleh Allah diberi kebelimpahan rahmat, amin.
Assalamualaikum Syekh Nuri. Orang yang percaya suara iku rahasia fadilah subuh. Barang nemplek waktu subuh, fadilah besar-besar. Sholat subuh berjamaah itu nilainya, fadilahnya melebihi daripada sholat semalam subuh lah. Tempat doa mustajabah yaitu ba'da subuh, ada 4 itu kalau di dalam satu riwayat. Salah satu 4 itu sebelum subuh dan setelah subuh sampai matahari terbit. Ini saatnya munajat, bahasa yang sedikit agak yaitu estetis, mengetuk pintu langit mudah terbuka. Kan jenengan mari sebagai subuh itu wis gak perlu kupu-kupu, meskipun duwe jadwal nyambut gawe, sing penting pokoknya gak telat. Sampai manfaatkan ini saatnya Allah mengirim rahmat besar-besaran. Anehnya seringkali dilupakan, bahkan diremehkan oleh orang yang tidak paham. Betul? Ngaji ini memberitahu yang tidak tahu, memberikan pencerahan bagi orang yang tidak mengerti. Mudah-mudahan hikam ini menginspirasi. Terus jadi rasa kenikmatan atau rasa menikmati ibadah itu hanyalah sebuah hadiah, bukan tujuan. Karena jangan sampai ketika kita merasakan nikmat menjalani ibadah lupa kepada tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya hanya satu, mewujudkan hak budiah dibidioh ila marzatillah. Aku sembahyang masjid imam di imam sopo tidak masalah. Yang penting sholat sah. Karena apa? Saya ingin tidak tergoda oleh manisnya suara mengalirkan khususnya kepada Allah. Aku tidak ingin tergoda oleh fasilitas masjid yang mewah membuat aku lupa dengan Allah Tuhan saya. Jadi kesimpulannya, apa yang tidak boleh harus yaitu bisa dari kita adalah zikrullah dimanapun, kapanpun. Syekh Al-Imam At-Tabaq Al-Ghulam yang mengatakan, saya itu beliau yang ditulis di kitab ini melatih diri atau bahasa Qurannya riyadhah, sholat malam yaitu tahajud 20 tahun tanpa yaitu berhenti, berarti udah jenengan ini sudah berapa 20 tahun nggak tahu. Sebab ini kelihatannya memberitahu samun suwe ini aku ngelakoni qiyamul lail 20 tahun. Tetapi saya baru merasakan nikmatnya qiyamul lail, sholat tahajud, yaitu bangun di tengah malam hanya beberapa waktu ketika aku tidak putus dengan Allah. Jadi bisa banyak orang sembahyang bengi menjadi kebanggaan, diceritakan ngalor gitu ketemu Allah, tapi kita justru lupa dengan Allah. Sholatnya tetap kerjakan, jangan mau dialihkan hatinya. Betul? Jadi nih ngaji kita pun disanjung tidak merasa bangga, dikecam tidak pernah merasa susah, karena sanjungan dan kecaman tidak merubah ketetapan Allah. Jadi kudu dicekel, dilokno gak hilang kehormatan, diapresiasi tidak munggah pangkat kehormatan. Di dunia itu ada trak ukuran ketetapan. Si A bermartabat tinggi tidak akan bisa dijatuhkan oleh siapa kecuali atas izin Allah. Ngeten iki penting ngerti. Makanya orang ngeten iki gak gampang hatinya, takut, galau, sedih. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Oh, tentu. Makanya hatinya itu lapang. Sehingga saya ini kan masih sering gitu ditanya orang, tapi apa jawabnya saat meninggal? Ustaz resep awet muda itu apa? Lo ngaji tak resep awet muda. Lo napa jenengan iki wedi tuwek. Mboten kepingin sih tampil. Kan kapan hari itu kan saya cerita ngaji hikam juga di majalah. Ada jamaah saya itu kok kelihatannya itu mengeluh gini, Ustaz.
Saya tidak tahu. Istri saya itu tambah tua kok tambah cerewet ya. Ini ngomong Bu, tapi bukan orang udah apa, sampai menemukan kakak tuh dengan ngomong gitu, bujuku orang udah tambah tua kok cerewet. Nah, kebetulan waktu ini ngaji kami muni salah satu cirinya seorang suami derajatnya oleh Allah akan diangkat pangkatnya, maka dikirimi istri yang wong sing tak aku meneng. Dadi duwe bojo cerewet iku pangkate tambah. Ngono bisa wong kita kudu karo paling gak buka pangkat gak paten. Lho, jadi dia itu kan ono. Diangkat kelawan dicoba, ndak mungkin terangkat tanpa diuji, ndak mungkin lulus tanpa. Lepas ini bener Pak nih. Orang-orang kisah ini sering diceritakan sama kalau mengangkat pelajar di YouTube saya pernah mendengar kisah orang jadi kekasihnya Allah tapi tidak tahu. Awake dhewe udah diwali tapi gak ngerti. Sing ngerti malah wong liya. Karena nah Allah dicoba-cobanya bukan ekonomi, bukan penyakit, tapi duwe bojo cerewet. Nah kalau gimana? Rumah duri-duri. Jadi selama tiada hari pasti disalahkan. Jadi sebabnya kalau benerin belas bojo ini. Tapi mungkin dia belum dia diterima ya. Marinya ini jika ia diterima secara naluri. Lo kok kalau mata itu lo kok aku dia bertanya pas aku marinya lo harus kata menerima pasti ngono. Tapi enggak duwe arep wong di ngono. Suwe-suwe semangat pegel tapi gak kepin marah. Wis aku nek tak lunga suwe-suwe aku iso stres rumah. Wis aku tak lunga gak tujuan. Budal dan alas hutan iki cerita hikmah. Nek saiki budal nang mall. No alas wis ana wong telu. Wong telu iku dadak ndonga. Wong telu iku wali kabeh. Saya lupa namanya. Ya Allah, kabulkanlah doa saya dengan barokahnya nyebut nama orang itu. Wong sing diseneni bojone niku. Ngoten langsung ketika itu dia ngomong, "Ya Allah, aku mohon kirimkanlah makanan karena saya dalam keadaan lapar." Dadak ono panganan teko, bruk mengarepe. Berkat karomanya, barokahnya wong iku mau sing disebut. Sing wali sinten sampe menapa? Suwe-suwe wong iki. Loh, aku itu diopo to iki? Kok jenengku diceluk? Rahmat Allah langsung turun. Akhirnya wong sing disebut iki rajane wali. Ratune wali. Sampai nanti ingat ana semut ana ratune. Iki nek sing semute digodhog ya Allah. Ratune dicekel anak buah ngamuk. Akhirnya iki ditakoni, aku ditibake kekasihnya Allah tapi aku gak ngerti. Akhirnya ditakoni wong telu. Pak sampean iku jenenge sapa nyebut? Ya Allah dadi sing jenenge iki sampean yo. Wong depan kan. Di dunia ini kita berjajar kumpul orang, nggak tahu mereka ini yang orang yang punya plus atau tidak perlu, nggak tahu. Hanya dibuka oleh Allah hijabnya Syekh Husain metu apa bang? Cahaya dengan barokahnya apa itu? Sedekah subuh. Akhirnya dia sampai pun dia amalan apa Pak jenenge tok kaya ngono mati ini. Diceluk tok langsung Allah diceluk. Ingat dulu saya pernah ada seorang budak dari yaitu kalau bahasa sekarang ya Afrika. Ndonga ya Allah turunkan hujan. Pernah saya kan direkam ini di langsung tangan di langsung brol. Lha awak dhewe durung iso ndonga kaya ngono iku. Diwaca saiki diteni sakuran durung teko. Setahun gak teko. Mulai sombong. Akhirnya nopo? Sampai ini gede amalan. Amalannya bukan yaitu wirid bacaan zikir, bukan. Dia ini kuat dicoba bojo. Lah bojo sampean nguboyo nopo? Bojo kula niku cerewet. Terus sampean kula boten kula wangi tambah wae.
Soalnya nek diparingi sok cerewet lambene sing iso ngomong niku berarti sik oleh rahmati Allah. Lho coba. Tak bayangno nang Allah direm gak iso ngomong petot jenenge apa? Setruk wis gak iso ngomong. Bapak, kok iso ngomong cek cerewete diterusno. Ana wong lanang kok darapan model iki to. Nek ana budal nang awas kono. Akhirnya nopo? Nuwun sewu. Wong iki ana Allah diangkat derajatnya. Makanya ana makom layak niku wali ila wali, gak ana sing kenal wali coba padha wali. Rupane wong sabar kena coba Allah iku derajane saiki balik. Sabar nglakoni perintah Allah, mung ana ngaji subuh tapi gak kerasa wis suwe tapi sing rasa pendek kata hikam itu dirasakan nikmat tanda amal yang diterima. Siapa tahu dengan sebab ini derajat kita oleh Allah di bukan hanya menjadi orang Islam, bukan orang beriman, menjadi orang soleh, bukan soleh saja, menjadi orang yang muksinin, mukhlisin, munggah, muqarrabin, muhibbin, arifin. Lawat dhewe iki sing dadi Islam tak wis modele ora mari. Turun munggah beriman yang sebenar, apalagi orang bertakwa yang hakot-hakoti, munggah mana orang yang yaitu ikhlas, munggah mana orang yang muhsin, walah atambah angel. Tapi jawaban ini ngaji guys, ikutilah saja apa yang dikehendaki oleh Allah. Wis ngono, tunggal getun aku berlaku gak ngaji di kampung biyen-biyen. Seandainya mulai ada, seandainya itu setan. Mulai nom aku ngaji mesti ngerti, dulu juga ngerti. Masuk ngaji ini wis balapan apa, ya gak ngerti terus ya Allah. Sebab waktu ngaji wong itu karena itu aku melu wis tuwa, umurku ora titik, kok ngerti titik. Ternyata sing tuwa gak mati-mati. Sing nom hati terus. Rahasia Allah. Jadi ada ikon kitab tasawuf hikam yang saya pegang itu apa? Mengalir dalam takdir. Enak jalani apa yang menjadi skenario Allah. Nanti kalau sulit Allah akan memberikan jalan keluar. Asal engkau minta jalannya kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya kira ini, jadi mari kita betul-betul belajar ya untuk bisa merasakan nikmatnya menjalankan ibadah. Karena sudah ada nikmat, maka setiap orang tidak sama. Mudah-mudahan yang mengaji semuanya disumberambahi oleh Allah dengan yaitu rahmat kenikmatan di dalam ibadah, tetapi tidak berhenti pada nikmat saja, ia tetap sampai kepada tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi Walhamdulillahi rabbil alamin.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.